hormati, ini pertemuan yang kedua kalinya dengan saya. Kalau kemarin kita membicarakan mengenai pengelolaan UPT, ini merupakan goal dari pelatihan agribisnis padi organik. Ini adalah prosedur sertifikasi padi organik. Ini harus dengan kuasai selaku pendamping dari kelompok tani atau Poktan atau gabungan kelompok tani, apakah itu asosiasi, dalam rangka menyusun syarat sertifikasi organik. Karena sertifikasi organik ini sangat penting sekali. Dalam belajar mengenai sertifikasi padi organik ini kami bekali dengan modul yang komplit ya. Ini yang terdiri dari buku modul itu sendiri, kemudian buku informasi. Ini cukup jelas Bapak dan Ibu untuk belajar bagaimana prosedur sertifikasi padi organik. Kemudian kalau sudah selesai belajar buku informasi, ini panjenengan praktekkan ya. Ini bisa dikontrol dengan buku kerja prosedur sertifikasi padi organik. Kemudian setelah itu dilaksanakan, ini ada buku penilaian. Tentu saja kalau secara teori ini cukup dipelajari dalam waktu 1 hari, tetapi dalam prakteknya ini barangkali 1 musim, 2 musim, setahun, 2 tahun, Bapak dan Ibu baru berhasil mengantarkan Poktan, Gapoktannya untuk mengajukan sertifikasi padi organik. Yang penting Bapak dan Ibu semangat ya, tahu dulu ilmunya. Setelah tahu ilmunya kemudian dipraktekkan ya. Setelah dipraktekkan nanti bersama-sama dengan Gapoktannya mengajukan sertifikasi padi organik. Ada 4 pokok bahasan yang nanti akan saya jelaskan satu persatu. Baik Bapak dan Ibu, untuk prosedur sertifikasi padi organik ini ada 4 pokok bahasan. Pokok bahasan yang pertama adalah standar organik Indonesia. Jadi kita harus mengetahui bagaimana standar organik di Indonesia. Pokok bahasan yang pertama, subpokok bahasan yang pertama adalah pengertian organik itu sendiri. Karena selama ini kita itu menganggap bahwa pengertian organik itu asal tidak menggunakan pestisida, tetapi masih menggunakan pupuk kimia. Itu harus kita luruskan dulu. Kemudian yang kedua adalah mengenai standar nasional Indonesia. Jadi kita kalau mau melakukan budidaya padi organik itu harus mengacu kepada SNI Standar Nasional Indonesia nomor 6729 tahun 2016 ini tentang sistem pertanian organik. Jadi ini sebenarnya tidak hanya untuk padi, ini untuk semua komoditas pertanian. Kemudian subpokok bahasan yang ketiga ini adalah yang harus kita acu, harus menjadi pedoman adalah peraturan Menteri Pertanian Indonesia nomor 64 tahun 2013 tentang sistem pertanian organik. Jadi 3 ini harus kita kuasai betul supaya kita bisa melanjutkan ke tahap yang selanjutnya untuk menyusun panduan mutu sertifikasi organik. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut mengenai pokok bahasan yang kedua, yaitu mengenai menyusun panduan mutu sertifikasi organik. Jadi ini harus dilakukan oleh Poktan atau Gapoktan yang Bapak Ibu bimbing yang akan mengajukan sertifikasi. Jadi yang pertama yang harus dipelajari subpokok bahasanya adalah kebijakan mutu. Kemudian yang kedua struktur organisasi. Ini harus jelas ya, dari Poktan atau Gapoktan atau asosiasi. Kemudian gambaran kegiatan. Ini baik tertulis maupun dokumentasinya harus jelas. Kemudian alur produksi dari padi organik itu seperti apa, ini harus bisa ditelusuri oleh lembaga sertifikasi. Kemudian yang selanjutnya yang kelima ini mengenai deskripsi produk. Ya, tentu saja di sini adalah padi, karena yang akan kita pelajari, yang akan kita ajukan sertifikasinya di sini adalah untuk komoditas padi. Kemudian yang keenam analisis risiko. Kemudian yang ketujuh adalah standar internal organik. Jadi masing-masing dari Gapoktan, Poktan itu harus mempunyai standar internal organik ya, yang mengacu kepada SNI Indonesia tadi. Kemudian yang selanjutnya ini mengenai
prosedur pengawasan internal ya, ada suatu pengawasan yang independen dari Gapoktan itu sendiri, yang itu nanti akan menjamin kualitas atau sebagai penjamin mutu organik itu sendiri. Kemudian petani yang akan mengajukan sertifikasi ini tentu saja sudah harus mengikuti pelatihan-pelatihan atau kursus ya, apakah itu yang diselenggarakan di BPP, apakah di Gapoktan sendiri, atau yang diselenggarakan di kabupaten. Kemudian ada keluhan pelanggan, jadi apa yang menjadi masukan atau saran dari pelanggan ini harus diberikan tempat. Kemudian yang selanjutnya distribusi dan revisi dokumen mutu ya. Jadi dokumen mutu itu harus sesuai dengan masukan, sesuai dengan keluhan, itu harus selalu diupdate terus sehingga memenuhi harapan dari pelanggan. Kemudian yang selanjutnya ya, lampiran dokumen mutu ini sangat penting sekali, ini harus bisa ditelusuri. Yang pertama adalah formulir pendaftaran, kemudian yang kedua surat kontrak sejarah lahan. Jadi sejarah lahan itu harus diketahui tahun pertama, kedua, ketiga, karena kita ingat untuk produk organik ini ada yang namanya masa peralihan ya, dari pertanian konvensional menjadi pertanian organik. Ini tidak segera, ini biasanya memerlukan 4 kali musim tanam tergantung dari sejarah pertanaman sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya formulir inspeksi internal. Nah, ini juga harus diisi secara rapi, teradministrasi dengan baik. Kemudian yang keempat ini mengenai isian dari daftar nama petani yang akan mengajukan organik ya, ini AFL approve farmer list, jadi daftar nama-nama petani yang akan mengikuti ini harus betul-betul jelas dan tertata dengan baik. Kemudian peta lahan ya, peta lahan dari masing-masing petani ini juga harus tergambar sehingga bisa mencerminkan mana saja yang akan diajukan sertifikasi organik. Ini mengenai pokok bahasan yang kedua ya, ada beberapa yang harus kita perhatikan ya, ini langkah-langkah dari prosedur sertifikasi. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan untuk pokok bahasan yang ketiga, yaitu menyusun SOP atau standar operasional prosedur budidaya padi organik. Ini ada 12 sub pokok bahasan yang harus dikuasai ya, harus dipelajari. Yang pertama mengenai pemilihan lokasi ya, di mana lokasinya itu. Kemudian yang kedua persiapan lahan. Yang keempat penyiapan bibit. Ingat pada saat belajar mengenai budidaya bahwa bibit padi organik itu harus berasal dari tempat yang jelas, asal usulnya harus jelas. Kalau bisa malah justru membuat sendiri. Kemudian untuk SOP yang selanjutnya adalah pembuatan pupuk organik, itu harus jelas. Pembuatan pupuk organiknya itu bahannya apa, di mana, ini SOP-nya harus jelas. Kemudian penanaman, apakah mau model SRI ataukah model tanam konvensional atau model yang lainnya, ini yang jelas harus ada SOP-nya. Kemudian yang keenam, sub pokok bahasanya adalah mengenai pemeliharaan. Bagaimana pemeliharaannya ini harus jelas, harus tertulis, kemudian bisa ditelusuri dalam rangka sertifikasi. Kemudian setelah pemeliharaan, ini tibalah waktu panen dan pasca panen. Ini juga beda dengan padi konvensional. Ini juga harus kita pelajari. Kemudian mengenai pengeringannya bagaimana, penyimpanannya bagaimana, penggilingannya sampai menjadi beras itu bagaimana. Kemudian pengemasan ya, karena beras organik ini biasanya paling tinggi atau paling besar ya, maksud saya paling banyak itu dikemas dalam kemasan 5 kiloan, 1 kilo, 2 kilo biasanya paling besar itu dalam kemasan 5 kilo. Beda dengan beras konvensional atau beras yang selama ini beredar di pasaran, karena pemasarannya untuk beras organik ini juga spesifik, beda dengan pemasaran beras konvensional.
ini yang harus kita pelajari, harus kita kuasai menyusun SOP budidaya padi organik. Sekali lagi, mulai dari pemilihan lokasi sampai dengan pemasaran. Nah, ini harus kita buat SOP-nya secara jelas dalam rangka kepentingan untuk mengajukan sertifikasi. Baik Bapak dan Ibu, yang keempat adalah prosedur sertifikasi padi organik. Ini yang pertama yang harus kita pelajari, subpokok bahasanya adalah mengenai pendaftaran sertifikasi organik. Ini yang di luar materi tapi akan menjadi pertanyaan dari Poktan atau Gapoktan itu nanti adalah biaya ya. Ini kita tidak bicara mengenai pembiayaan terlebih dahulu ya, karena biasanya ada dukungan atau ada perhatian dari Dinas Pertanian setempat ya, masing-masing kabupaten itu yang saya ikuti, yang saya cermati selalu mendukung untuk sertifikasi padi organik. Kemudian yang kedua, setelah didaftarkan kepada LSO, Lembaga Sertifikasi Organik, itu akan dilakukan audit ya, kecukupan dokumen. Jadi nanti yang akan melakukan audit ini dari LSO-nya. LSO tidak bisa didikte atau tidak bisa diarah-arahkan ya istilahnya. Ini mereka akan melakukan audit dokumen yang tadi hubungannya dengan pokok bahasan ketiga, kemudian selanjutnya audit lapangan. Jadi audit lapangan itu melihat langsung bagaimana budidaya padi organik yang dilakukan oleh petani yang diajukan sertifikasinya. Ya, kemudian setelah cukup untuk audit dokumen dan audit lapangan, itu akan diputuskan keputusan sertifikasi, apakah diterima artinya berhasil memperoleh sertifikasi ataukah ditolak ya. Ini keputusan menjadi milik dari lembaga sertifikasi. Kalau di Magelang itu tahun 2016 diajukan 8, ini yang lolos hanya 5 Poktan dan Gapoktan. Yang tidak lolos biasanya ada kekurangannya apa, ini kita perbaiki ya. Ingat, kalau organik ini bukan hasil akhirnya tapi prosesnya. Kalau prosesnya itu mantap, tidak perlu uji dari berasnya itu sendiri, tapi cukup kalau masih meragukan, lembaga sertifikasi akan melakukan uji dari produk itu sendiri, dalam hal ini tentu saja berasnya. Kemudian yang terakhir itu adalah penggunaan logo organik Indonesia. Kalau sudah menggunakan logo organik ini akan memperoleh nilai tambah ya. Jadi yang namanya beras organik itu mempunyai sertifikasi, ada logonya, harganya baru bisa dinilai atau diberikan jasa oleh masyarakat dengan harga yang berbeda dengan padi konvensional. Biasanya kalau belum berhasil tetapi sudah dikatakan organik, ini dijual dengan nama beras sehat, tapi pembelinya itu baru lokal ya. Kalau sudah menggunakan logo organik Indonesia, ini penjualannya lebih luas lagi. Bahkan Magelang ini sudah bisa memasok permintaan di Jakarta, di perusahaan-perusahaan yang memang menginginkan atau membutuhkan produk-produk organik. Bapak dan Ibu, para penyuluh yang saya banggakan, jadi modul prosedur sertifikasi padi organik itu di atas kertas atau di atas meja mudah untuk dipelajari, tetapi hasilnya inilah yang diharapkan, itu adanya Poktan, Gapoktan atau asosiasi yang jenengan bimbing itu bisa mengajukan sertifikasi padi organik. Kalau pembelajarannya hanya di atas kertas, itu tidak akan terjadi atau tidak akan berhasil, sehingga ikuti untuk buku yang selanjutnya. Setelah informasi ada buku kerja ya, kemudian buku penilaian. Kalau buku penilaian itu sudah berhasil, berarti jenengan mampu mengantarkan penyuluh pertanian mampu mengantarkan Gapoktan untuk memperoleh sertifikasi organik ya. Sekali lagi, bersama saya itu hanya belajar teorinya, tapi prakteknya itu memerlukan waktu barangkali 1 musim, 2 musim sampai berhasil. Ini jenengan tidak bosan-bosan mendampingi Gapoktan sampai memperoleh sertifikasi padi organik.
ini juga nanti setelah berhasil itu untuk mempertahankan mempunyai kiat-kiat tersendiri. Tapi sekarang kita meraih dulu, ya, kita berusaha belajar, penyuluhnya belajar, dipraktekkan kepada Gapoktan sampai Gapoktannya memperoleh sertifikasi organik. Selamat belajar, kita berkomunikasi terus supaya binaan panjenengan yang terdiri dari Gapoktan atau Poktan atau asosiasi ini sampai memperoleh sertifikasi padi organik. Selamat Bapak Ibu, mudah-mudahan sukses mengantarkan binaan Bapak Ibu untuk memperoleh padi organik, dan selanjutnya kesejahteraan dari petani ini meningkat, masyarakat sehat karena konsumsi padi organik, lingkungan juga akan menjadi lestari dan bisa dari generasi ke generasi ini selalu aman. Terima kasih.